Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noviani Burudin. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, sedikit tentang kode-kode pada HTML. Nah, langsung saja kita ke kodenya. Inline pakai inline CSS kita pakai untuk color ataupun warna tulisan itu teman-teman. Nah, pada dasarnya inline itu langsung ditulis ke dalam tag HTML seperti eh, style gitu. Kita bisa membuat sebuah tulisan itu menjadi berwarna. Kita tinggal buat style, buat color dan buat tulisannya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua itu ada CSS internal untuk background. Nah, kita bahas dari background color. Background color itu dia sebagai eh, warna pada background yang kita buat seperti ini dia contohnya. Eh, ya, ini dia contohnya teman-teman. Sini ada sini ada di kriteria pertama tadi ada inline. Nah, inline ini mengubah warna pada sebuah tulisan. Nah, kita tinggal klik style gitu lalu buat tulisannya. Nah, akan jadi seperti ini. Halo, saya warna biru gitu, lalu saya berwarna hijau. Tulisannya itu langsung berubah warna ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada background. Nah, background color yang ini itu sebagai backgroundnya berwarna. Kita bisa mengganti yang kita mau itu ada warna pink atau juga ada berwarna eh, biru gitu. Seperti ini. Tinggal merefresh di sini. Nah, warnanya akan berubah, teman-teman. Ini dia background color. Nah, yang kedua itu ada background image. Nah, background image itu eh, bisa kita isi dengan sebuah tulisan. Contohnya ini, background image gitu. Kita buat sebagai background tulisan kita. Nah, ini tingginya dan lebarnya gitu. Yang kedua itu ada background reflect. Nah, reflect ini digunakan untuk Background repeat ini digunakan untuk mengatur pengulangan pada gambar. Misalnya ini repeat Y. Nah, gambarnya itu ada sebelah sini, teman-teman. Yang ini dia. Kalau kita ganti ini menjadi X. Nah, kita di sini dia akan berubah lagi, teman-teman. Nah, seperti itu. Yang terakhir itu ada background posisi. Nah, background posisi itu mm, mengatur posisi pada sebuah gambar. Nah, contohnya itu contohnya itu kita buat posisinya itu di left. Nah, itu berarti di kiri. Nah, ini dia fotonya ada di kiri. Kalau kita menggantinya menjadi right. Nah, jika kita mengulang ini, nah, posisi gambar itu kan berubah menjadi ke kanan, teman-teman. Atau kita bisa buat internal itu. Nah, pada dasarnya internal itu hanya untuk satu halaman ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang eksternal. Nah, eksternal itu adalah bisa menjadi dua halaman. Contohnya itu seperti ini. Kita bisa membuat ini menjadi dua bagian. Klik di sini. Nah, tadi saya sudah menyediakan stylenya ya teman-teman. Kita akan membahas tentang border untuk eksternal. Nah, di border ini
kita akan menggunakan eksternal. Jadi kita buat di headnya itu link rel style set dan style CSS gitu. Maksudnya itu style CSS itu kita bisa buat file baru dengan nama style.css dan kita bisa membawa dua menjadi ini. Ini bisa digunakan ketika kita membuat project dan lebih profesional, lebih mudah aja mengerjakan suatu project itu dan tidak berantakan gitu. Nah, kita akan membahas bordir. Yang pertama itu ada bordir solid, teman-teman. Bordir solid itu contoh bordir solid itu. Nah, kita bisa membuat bordirnya dari sini. Yang pertama itu bordir solid atau garis lurus biasa. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, kita seperti ini ya, teman-teman. Yang bagian di sini kita buat bordirnya dan di sini kita kelasnya, kita buat stylenya. Misalnya hitam, warnanya hitam, atau kita bisa ganti ke putih. Nah, nanti kita show di sini ke browser, garisnya itu akan berubah menjadi putih. Ini pertama border solid ya. Eh, ada border solid. Nah, yang kedua ini ada border dasar. Border dasar ini adalah garis putus-putus panjang. Dia tidak seperti titik-titik, teman-teman. Di sini berwarna merah. Coba kita show di sini. eh kita show ke ya, ini warna merah ya, teman-teman. Di sini ada juga border dot. Nah, dot ini adalah titik-titik. Jika ini tadi border setnya panjang-panjang seperti ini, yang merah, yang biru ini titik-titik kecil seperti ini, teman-teman. Nah, ada juga border double. Jika kita membuat border secara double, gitu kita bisa pakai double border double. Nah, ini ada warna hijau. Nah, untuk border rounded itu um, sudut melengkung seperti ini, teman-teman. Dia tidak persegi panjang, melainkan ada lengkungan di sudutnya ini. Nah, kita bisa mengganti warnanya juga seperti yang lain. Itu ada di sini. Ada kita bisa buat warna pink gitu. Atau kita di sini kita show lagi, terus show ke browser. Nah, ini contohnya dia berubah menjadi warna ini, teman-teman. Nah, apakah kita semua sekian dari presentasi saya. Eh, Semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih.